Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Semangat pagi hari ini? Pagi. Kelasnya juga sudah dibersihkan ya. Oke, untuk mengawali pelajaran pagi ini kita awali dengan doa dulu. Minta tolong kepada Mbak Zara untuk memimpin doa. Kita mantap siap gerak. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada yang sudah berdoa. Kita bersyukur atas nikmat karunia Allah. Kita masih diberikan apa, Mbak? Kesehatan, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, pagi ini kita akan belajar IPA. Materi berikutnya, materi baru, yaitu mengenai suhu. Oke, sebelumnya masih ingat dulu di materi sebelumnya pernah kita belajar tentang apa? Besaran, ya enggak? Besaran pokok ada berapa? Ada 7. Besaran pokok ada 7. Salah apa saja? Ada yang mau menjawab? Ada apa? Suhu, salah satunya suhu ya. Suhu, kemudian apa lagi? Masa, apa lagi? Panjang, oke, apa lagi? Waktu, oke. Salah satunya adalah suhu. Hari ini kita belajar salah satu dari besaran pokok, yaitu suhu. Oke. Siapa yang tidak masuk hari ini? Wow, banyak yang nggak masuk. Berapa orang berarti yang tidak masuk? 3. Kenapa Mbak Afifah? Sakit. Kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk tambah menyemangati kita di pagi hari ini, kita ya dulu SMPIT kita ya, SMPIT Hidayah ya. SMPIT Hidayah Kalian. Tetap semangat. Sehingga jaya. Sekali lagi. Sehingga jaya. Takbir. Allah. Oke, silahkan duduk kembali. Oke. Ya Mbak, hari ini kita akan belajar tentang suhu. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, siapa yang mau membacakan? Depan. Siapa? Mbak Raisa, coba tolong dibacakan tujuan pembelajarannya. 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan definisi suhu dengan benar. Oke, jadi tujuan yang pertama kita adalah kalian mampu mendeskripsikan definisi suhu dengan benar. Oke, kalian nanti yang terakhir mampu mempresentasikan data hasil percobaan mengukur suhu menggunakan apa? Menggunakan indera peraba dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti ada penilaian asesmennya. Tadi kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik, yaitu apa tadi? Pretest ya. Kemudian nanti selama diskusi berlangsung, kalian juga akan dinilai oleh ustazah dari nilai apa? Nilai selama kalian berdiskusi, termasuk nanti nilai ketika presentasi ke depan. Kemudian yang terakhir nanti ada asesmen sumatif seperti post-test ya. Jadi bagaimana pemahaman kalian tentang materi hari ini, nanti ustazah kasih soal berupa soal uraian atau soal isi, hanya 3 soal saja. Jadi cukup mudah. Itu ya. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum saya bagikan LKPD-nya, silahkan dilihat ini dulu videonya. Semuanya disimak ya. Oke, sudah dilihat videonya? Ya. Ada. Tentang apa, Mbak? Tentang apa ini tadi? Suhu tubuh. Tentang apa lagi? Demam. Untuk lebih memahami tentang materi suhu, ustazah akan bagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya ini. Silakan nanti dilaksanakan kegiatan sesuai langkah-langkah pada LKPD ini. Silakan ditulis nama kelompoknya di situ, kemudian kamu tuliskan
kegiatanmu sesuai dengan langkah-langkah ini. Yang pertama, kegiatan yang pertama kamu lihat di situ ada literasi artikel. Sudah dilihat LKPD-nya bersama kelompoknya? Di situ yang kegiatan pertama ada artikel yang perlu kalian baca. Sudah ketemu ya, Mbak? Artikelnya silakan dibaca bersama kelompoknya. Kemudian yang kedua ada kegiatan kedua mengamati gambar. Ya enggak? Ada 2 buah gambar di situ. Dari berita yang kamu baca, artikel itu dan kedua gambar ini, kemudian kalian rumuskan masalahnya apa. Berarti ada 3. Yang pertama itu yang dari berita tadi, masalahnya apa sih, ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang kedua dari gambar yang pertama tadi, yang ketiga dari gambar yang kedua. Bisa dipahami? Saya jelaskan dulu. Setelah itu kemudian kalian menentukan hipotesisnya. Apa ini hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara jawabanmu itu apa. Menjawab rumusan masalahnya. Setelah itu kalian menyelidiki percobaan itu ya sesuai dengan petunjuknya yang ada di LKPD. Setelah itu dianalisis dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Bisa dipahami? Oke, sekarang coba dilakukan. Ya. Ini langsung ditulis di sini aja rumusan masalahnya. Tadi udah dibaca beritanya? Oke, udah dibaca. Kemudian kamu rumuskan masalah pertama berarti apa dari berita ini? Ini. Oke, ini kamu tuliskan. Nah, itu yang pertanyaan ketiga. Jadi kita membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan kemudian dijawab. Jawabnya jawaban sementara dulu. Itu namanya hipotesis. Lah untuk membuktikannya nanti kita melalui percobaan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dituliskan. Sudah sampai hipotesis. Setelah hipotesis selesai, silahkan selidiki. Menyelidiki fenomena ini ya. Silakan sesuai dengan petunjuknya di situ. 3 buah wadah sudah diisi air semuanya ya. Tadi airnya berisi air apa saja, Mbak? Air hangat, air biasa, air. Oke, terus silakan dilakukan sesuai petunjuknya di situ. Tangan kanan di air hangat, tangan kiri di air dingin, dicelupkan semuanya. Oke, berarti di sini terasa apa? Hangat. Di sini terasa apa? Dingin. Sudah? Setelah itu petunjuknya apa? Dilihat. Setelah itu udah dicelupkan ya. Dirasakan, di sini merasakan hangat, di sini merasakan apa? Dingin. Oke, setelah beberapa saat segera celupkan kedua tanganmu ke dalam ember berisi air biasa. Bareng celup. Kok beda? Bedanya gimana? Yang kanan dingin. Jadi terasa apa? Dingin. Jadi terasa ini, yang ini tadi dingin, ini apa toh? Hangat. Hangat jadi terasa dingin. Iya. Yang dari dingin di sini terasa Hangat. hangat. Oke, berarti itu jadi. Iya. Coba yang lainnya juga bisa nyoba juga. Oke, kalau sudah silakan dianalisis. Kenapa bisa seperti itu? Ditulis di sebelum kesimpulan. Kemudian disimpulkan. Nanti disampaikan ada presentasi ya. Disampaikan dulu. Oke, yuk siap untuk presentasi sekarang. Presentasi ya. Oke, sekarang kesimpulannya dibuat presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan? Ayo, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan Hasil. masalah mengapa tubuh jadi menggigil saat demam. Perhatikan rumusan masalahnya. Yang pertama apa tadi? Mengapa tubuh jadi menggigil saat demam? Mengapa tubuh jadi menggigil saat demam? Yang kedua apa? Apakah tangan merupakan alat pengukur panas atau dingin tubuh yang handal? Apakah tangan sebagai alat pengukur panas atau dingin tubuh yang handal? Oke. Yang ketiga apa rumusan masalahnya? Bagaimana cara mengetahui suhu tubuh manusia? Bagaimana cara mengetahui suhu tubuh manusia? Rumusan masalahnya itu. Kemudian dari hasil penyelidikannya bagaimana? Hasil analisis, ketika tangan kanan yang dicelupkan ke air hangat terasa hangat dan tangan kiri yang dicelupkan ke air dingin terasa dingin. Tetapi ketika tangan kanan dan tangan kiri dicelupkan ke air hangat
ke air biasa terasa Yang kanan tadi terasa. kanan terasa dingin dan yang kiri terasa hangat. Hasilnya itu apakah sama? Sama ya hasilnya ya? Oke, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulan, satu, tubuh yang mendidih ketika demam disebabkan oleh perbedaan suhu tubuh dengan suhu lingkungan sekitar kita. Dua, indera peraba tangan dapat mengukur suhu tubuh tetapi tidak bisa mengukur secara pasti. Tiga, suhu tubuh manusia dapat diukur dengan termometer. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada teman kalian yang sudah presentasi. Oke, dari hasil presentasi teman kalian tadi silakan coba dicermati apakah ada yang berbeda hasilnya. Sama, paling beda redaksi, ada yang beda redaksinya, kata-katanya ada perbedaan sedikit. Ada, tapi pada intinya sama. Apa tadi? Dari percobaan kalian tadi, kalau dilihat tangan kanan dicelupkan ke dalam air apa tadi? Air hangat, tangan kiri dicelupkan ke dalam air dingin. Yang dicelupkan ke dalam air hangat terasa apa, Mbak? Terasa hangat. Yang dicelupkan ke dalam air dingin terasa dingin. Terus dicelupkan bareng-bareng ke air biasa. Rasanya bagaimana? Yang dari air hangat terasa dingin, yang dari air dingin terasa kok bisa? Padahal airnya itu sama atau jenisnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dari sini tadi kalian jadi paham bahwasanya apa, Mbak? Tangan kita atau indera peraba kita itu bisa menentukan panas atau dinginnya suatu benda, tetapi tidak bisa menentukan nilai atau ukuran pastinya. Maka kita membutuhkan alat ukur yang namanya apa tadi? Termometer. Nah, dari sini tadi pengertian suhu berarti apa? Suhu itu menunjukkan apa? Derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ukurnya pakai alat namanya termometer. Dari pelajaran hari ini tadi apa yang bisa kalian rasakan? Perasaannya bagaimana? Serunya bagaimana? Menyenangkan. Apalagi? Happy. Silakan ditulis di kertas kalian masing-masing. Semuanya ya. Oke, sudah ya, refleksinya sudah. Sekarang untuk untuk mengetahui pemahaman kalian, maka kita adakan penilaian sebentar untuk di akhir ini. Sebentar saja. Yuk, silakan dijawab pertanyaan ini. Tulis, Mbak, di kertasmu. Nggak usah, langsung jawabannya aja. Oke, soal yang terakhir. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan bersama LKPD-nya juga. Kalau sudah kita kumpulkan, dikumpulkan bersama LKPD-nya. LKPD-nya dikasih nama ya. Oke, semuanya sudah ya. Sudah mengumpulkan semuanya? Sudah paham semuanya ya? Ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang suhu, yaitu tentang termometer. Silahkan kalian pelajari dulu yang ada di buku sehingga ada gambaran materi apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita sama-sama tutup pelajaran hari ini dengan berdoa, minta tolong kepada Mbak Zahra untuk menutup doa pada pagi hari ini. Yuk. Ayolah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk peralatannya dirapikan ya. Oke, kita ketemu lagi pekan yang akan datang.